Selamat pagi anak didik kami, kita belajar kembali seperti biasa. Saya harap semangat belajarnya tidak berkurang. Dan semoga kalian sehat-sehat semua, terbebas dari virus corona yang melanda dunia zaman sekarang ini. Ingat, jaga kesehatan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai pemberi berkat untuk kita. Kita mulai dengan membuat tanda salib saja ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buka bukunya bab 4, kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Dan yang kita bahas yaitu bagian A, Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Jika ditanya pada kita, apakah kita memiliki iman? Tentu semua kita menjawab, iya, kami punya iman. Namun, kualitas iman seseorang itu tentu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Ada yang lemah, ada yang kuat. Walaupun kita beriman dan percaya kepada Tuhan, namun sering kita ragu dan kurang percaya kepada rencananya di dalam diri kita. Karena memang rencana Tuhan sering tidak masuk akal. Tapi ada sebagian orang memang yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang kita bahas kali ini. Bagaimana Maria, Zakaria, dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Pertama yang kita bahas mengenai Zakaria dan Elizabeth. Zakaria dan Elizabeth adalah pasangan suami istri. Mereka sudah lama menikah tapi tidak mempunyai anak. Suatu ketika Zakaria mendapat giliran untuk mempersembahkan ukupan di bait Allah. Nah, ketika di bait Allah, ia didatangi oleh malaikat Gabriel dan menyampaikan pesan dari Allah bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi Zakaria tidak percaya. Mengapa dia tidak percaya? Karena ia dan istrinya sudah tua. Bagaimana mungkin seorang yang tua dapat mempunyai anak? Karena ia tidak percaya apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel, maka ia menjadi bisu. Dan akhirnya memang dia percaya setelah apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel semuanya terjadi. Zakaria dengan Maria memang beda. Maria ketika dikunjungi oleh malaikat Gabriel dan menyampaikan kabar gembira bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamai Yesus. Mula-mula Maria memang tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Bagaimana mungkin dia yang tidak mempunyai suami, bagaimana caranya dia memiliki anak? Itulah dalam pemikiran Maria. Tetapi ketika dijelaskan oleh malaikat Gabriel, dia langsung percaya dan dia mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Beda dengan Zakaria. Zakaria tidak percaya. Dia percaya setelah terjadi apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Tapi Maria dia langsung percaya dan dia mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Memang rencana Tuhan, rencana Allah memang sering di luar logika. Tapi yakin dan percayalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saksikanlah video dan tayangan berikut ini. Simak dengan baik-baik. Kelahiran Yohanes Pembaptis.
adalah seorang imam yang bernama Sakaria dan istrinya yang juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Di suatu hari, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sewaktu pembakaran ukupan, datanglah seorang malaikat Tuhan menyampaikan kabar bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan haruslah dia dinamai Yohanes. Akan tetapi Sakaria tidak percaya, sebab dia dan istrinya sudah lanjut umurnya. Akibat ketidakpercayaannya, malaikat Tuhan menjadikan Sakaria bisu dan tidak bisa berkata-kata lagi hingga nyata kebenaran perkataannya. Beberapa bulan kemudian, datanglah Maria menjenguk Elisabet. Hal ini membuat anak yang di dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Ketika genap bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Bersukacitalah mereka semua. Pada hari yang ke-8, disunatnyalah anak itu. Elisabet mengatakan anak ini diberi nama Yohanes. Mereka kebingungan karena sanak saudaranya tidak ada yang bernama demikian. Kemudian Sakaria menulis pada batu tulis bahwa nama anak ini adalah Yohanes. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Hail, thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David,
and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.